وصلوا على النبي محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Malam ini kita berada di tanggal 16 di bulan berapa itu? Bulan 7 tahun 1445 Hijriah. Alhamdulillah, itu berarti sekitar 44 hari lagi kita akan berjumpa, bersua, bertemu dengan bulan Ramadan. Bahagia? Iya. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Siapa orang yang senang dengan hadirnya Ramadan, maka Allah bebaskan dia dari api neraka. Malam ini kita hadir di sini salah satunya dalam rangka untuk menyambut Ramadan. Ramadan adalah bulan kita. Sya'ban adalah bulan Nabi Muhammad. Rajab adalah bulannya Allah. Para ulama memperlihatkan kepada kita gambarannya. Allah dan kita. Di tengah-tengah itu ada Sya'ban. Bermakna tidak ada orang yang bisa sampai. Baik itu doanya, ibadahnya, apa saja yang dia punya, tidak bakalan bisa sampai kecuali lewat Nabi Muhammad SAW. Bahkan guru mulia menyampaikan amalan yang paling utama di akhir zaman itu adalah sholawat kepada Nabi Muhammad. Kepingin kaya, sholawat. Kepingin sukses, sholawat. Kepingin jadi caleg, sholawat. Sallallahu alaihi Muhammad. Beliau sudah tepat. Malam ini hajatnya beliau. Tentu makanannya yang bikin beliau. Sallallahu alaihi Muhammad. Begitu biasanya Ustaz. Jadi saya boleh hajat. Sudah tepat. Emang nggak ada jalannya. Makanya orang-orang dulu kalau punya hajat apa saja datang ke tuan guru, kalimatnya cuma sholawati aja. Disolawati. Makanya macam-macam sholawat yang ditulis, yang digubah oleh para guru mulia. Ada sholawati bil qulub, sholawat bushra, sholawat naria, macam-macam sholawat. Itu semua dalamnya adalah doa. Tidak bakalan sampai Ramadan kalian tidak bakalan sukses kecuali kalian perbaiki hubungan kalian dengan Allah. Dengan bulan Rajab. Makanya ketika masuk bulan Rajab, Rasulullah selalu berdoa mengingatkan para sahabat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban abalina
pemimpin-pemimpin yang terbaik untuk kita. Amin. Pemimpin-pemimpin yang takut kepada Allah. Pemimpin-pemimpin yang cinta kepada Allah. Pemimpin yang sayang kepada kita semua. Pemimpin yang dekat dengan ulama. Pemimpin yang juga ulama. Amin ya Rabbal. Amin. 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 Bil qabul al-Fatihah. Jadi jangan langsung kabul. Amin dulu. Amin dulu. Jelas ya? Kelihatannya beliau satu jalur ke atas. Amin. Ya Rabbal. Kalau bukan satu jalur nggak boleh masuk sini. Amin. Amin. Baik. Al-Ustadz kita akan menyampaikan tausiah. Beliau Ustadz muda. Dia di sini baru Ustadz Hafid. Beliau itu terakhir gongnya beliau. Gak boleh kita kasih langsung beliau gongnya. Ya, teker-teker. Baik, Ustadz kita Ustadz muda. Beliau ini banyak hadirin yang bahkan bukan saja anak-anak muda, sampai orang-orang tua semua memikirkan bagaimana mendapatkan hati beliau. Ayo mudah-mudahan, jangan lupa beliau sudah ada yang punya. Mudah-mudahan tahun ini Allah putuskan bujang beliau. Allah berkahi beliau. Al-Ustadz Naim Zubairi dari Batu 18, tapi beliau berdomisili di Tanjung Pinang. Kepada Al-Ustadz, waktu dan tempat dipersilakan. Wassallallahu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil jabbaril qahar. Alhamdulillahil ghaffaril sahtar. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil muhtar wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Amma ba'du. Bak kata pantun, encik adik pandai menari, pandai menari. Bak kata pantun, hujan deras membuat basah, duduk berteduh di dalam rumah. Sudah kesana kemari mengisi tausiah, tapi malam ni grogi tak tentu arah. Kaki gemetar, dada berdegup, macam-macam nak jumpa mertua. Salam penghormatan kami sampaikan kepada segenap para habaib, para alim dan ulama, para tuan-tuan guru. Salam penghormatan secara khusus kami sampaikan kepada murabbi Majelis Nurul Mustafa, Al-Mukarram Al-Muhtaramun, Ad-Da'i Ilallah, Ustaz Abi Alfi Muhammad Ismail bin Hashim. Juga salam penghormatan kami sampaikan kepada Ayahanda Haji Aziz Kasim Jo. Juga salam penghormatan kami sampaikan kepada Al-Mukarram Ustaz Riza Hafiz. Bersama para habaib kita, para ulama kita doakan semoga beliau-beliau semua senantiasa diberkahi, dilindungi, dan diberikan kemenangan dalam setiap langkah perjuangan dakwah beliau-beliau semua. Juga kepada saudaraku hadirin wal hadirat yang insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita datang dalam satu majelis di mana ini majelis membacakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Ini majelis diisi dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini majelis diisi dengan membesarkan Allah dan membesarkan Nabi Muhammad SAW. Sejatinya ini majelis merupakan sarana bukti kita semua mensyukuri bahwasanya kita diberikan satu kenikmatan yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kenikmatan besar itu adalah kita semua dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Ketahuilah wahai saudaraku, sesungguhnya menjadi umat Nabi Muhammad SAW itu merupakan satu kenikmatan yang besar, satu kenikmatan yang agung, satu kenikmatan yang diidam-idamkan, dicita-citakan, diingin-inginkan oleh para umat-umat terdahulu. Bahkan bukan umat-umat terdahulu, para nabi dan rasul terdahulu pun ingin menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Meskipun kalau kita pakai logika duniawi hadirin,
Rasa-rasanya umat terdahulu jauh lebih hebat, usianya lebih panjang, badannya lebih besar, ibadahnya lebih mantap. Tapi bukan itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat Nabi Muhammad SAW memang usianya sebentar, badannya kecil-kecil, ibadahnya sederhana, tapi Allah Subhanahu wa taala memiliki cinta yang begitu besar kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga apa saja yang berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW pasti ikut dicintai dan dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya umat Nabi Muhammad SAW. Umat terdahulu, hadirin, manakala dia berbuat satu kebaikan, maka Allah balas satu kebaikan. Jika dia berbuat satu dosa, maka Allah balas satu balasan. Tapi umat Nabi Muhammad SAW, manakala mereka melakukan satu kebaikan, minimal Allah balas menjadi 10 kebaikan. Dan manakala mereka melakukan satu kesalahan, Allah balas dengan satu kesalahan. Dan satu balasan Allah itu mudah sekali terhapus jika umat Rasulullah itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak istimewa umat Nabi Muhammad SAW. Tidak akan masuk surga umat-umat terdahulu sebelum masuk surga umatnya Nabi Muhammad SAW. Sekarang saya mau tanya, jawab yang kompak. Kalau begitu nikmat tidak menjadi umat Nabi Muhammad? Enak tidak menjadi umat Nabi Muhammad? Bersyukur tidak menjadi umat Nabi Muhammad? Alhamdulillah. Bukan hanya sampai di situ, hadirin. Bahkan umat Nabi Muhammad SAW itu merupakan satu-satunya umat yang diberikan hak, bahkan bukan hanya hak, merupakan bagian daripada kewajiban. Umat Nabi Muhammad SAW punya hak dan kewajiban untuk berdakwah dan mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Umat-umat terdahulu tidak punya kewajiban, bahkan bukan hanya tidak wajib, mereka tidak punya hak berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu dapat terlihat menurut para guru-guru mulia ketika Nabiullah Musa alaihissalam menyadari ada keistimewaan dalam berbicara kurang fasih, maka Nabiullah Musa alaihissalam berdoa meminta kepada Allah agar saudaranya Harun diangkat menjadi nabi untuk bisa sama-sama berdakwah kepada Fir'aun laknatullah alaih. Karena zaman dulu yang boleh dakwah hanya para nabi dan rasul. Tapi umat Nabi Muhammad, siapapun dia, apapun profesinya, bagaimanapun keadaannya, umat Nabi Muhammad punya kewajiban dan hak untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Naim, saya mau dakwah, tapi saya masih punya kekurangan, saya masih punya kesalahan, saya masih punya kekhilafan. Saya juga sering merasa begitu, hadirin. Bahkan saya pernah jumpa langsung sama Abi waktu itu di Jalan Sumatera. Kadang-kadang kita anak muda nih ada juga insecure-nya. Usia masih 20 tahunan. Tapi kalau kita datang ke majelis taklim ibu-ibu, bukan main ibu-ibu heboh. Ustaz, mulia betul kita. Kalau kita datang ke majelis taklim bapak-bapak, kadang-kadang bapak-bapak yang jadi MC, bapak-bapak bilang, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mari kita dengarkan tausiah agama yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Naim Zubairi. Bayangkan anak usia 25 tahun dipanggil Pak sama bapak-bapak yang lebih tua daripada bapaknya. Maka kita pernah datang kepada Abi, tapi Abi beri satu saran yang begitu indah. Abi katakan, Bang Naim, seandainya orang yang boleh dakwah itu hanya orang yang terbebas dari dosa, terbebas dari kesalahan, terbebas dari kekhilafan, demi Allah, tidak ada satupun manusia yang hidup hari ini yang boleh buat dakwah. Kenapa? Karena yang namanya manusia, dia pasti punya dosa, dia pasti punya salah, dia pasti punya khilaf. Tapi antum tetap berdakwah. Tapi dalam dakwah itu niatkan, jangan pernah kita berdakwah dengan niat memperbaiki orang lain, tapi kita dakwah dengan niat memperbaiki diri kita. Jangan pernah kita dakwah berniat memperindah orang lain, tapi niatlah dalam dakwah itu memperindah diri kita. Naim, saya mau dakwah, tapi kadang-kadang dalam dakwah ini saya punya teman suka ngeyel. Kita dakwah ajak kebaikan, dia bilang, janganlah kau ajak-ajak aku kebaikan. Yang zinakan saya, yang mabukkan saya, yang judikan saya, yang masuk neraka saya, jangan menjadi Tuhan bagi orang lain. Maka kalau ada orang begitu, hadirin, ingat pesan Kiai Haji Zainuddin MZ. Tahu Kiai Haji Zainuddin MZ? Kata Kiai Haji Zainuddin MZ, yang zina emang elu, yang mabuk elu, yang judi elu. Tapi zina, mabuk, judi, maksiat mas. Kalau negeri ini terlalu banyak maksiat, Allah murka, turun gempa. Yang mampus bukan lo doang, monyong. Itu kata Kiai Haji Zainuddin MZ.
Dakwah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi rangkaian penutup hadirin. Memang sebagai umat Nabi Muhammad kita tidak bisa terlepas daripada kewajiban untuk dakwah. Imam An-Nawawi dalam kitab Arba'in An-Nawawi menukil satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa di antara kita orang-orang beriman manakala melihat kemungkaran falyughayyiru biyadihi, maka ketika kemungkaran itu kita lihat, cegahlah dengan tangan kita. Para ulama menjelaskan hadis ini, tangan itu bermakna kekuasaan. Orang yang punya kekuasaan, cegahlah kemungkaran itu dengan kekuasaannya. Orang yang punya kepemimpinan, cegahlah kemungkaran itu dengan kepemimpinannya. Orang yang punya tugas mengambil kebijakan, maka buatlah kebijakan itu untuk menghampas segala kemaksiatan di atas muka bumi ini. Maka kezaliman, kemaksiatan, kesesatan bisa hilang kalau seseorang itu mencegah kemungkaran dengan kekuasaan dan kepemimpinan yang dia miliki. Maka kalau kita mau pilih pemimpin hadirin, pilihlah pemimpin yang di dalam pemimpin itu ada abinya, ada Pak Aziznya, ada Habib Firdausnya. Karena kadang-kadang kita bingung, aneh kita sebagai santri, sebagai murid, sebagai jamaah. Kalau kita tidak punya jodoh, yang kita cari Ustadz Ismail. Kalau kita mau nikah, yang kita cari abi. Kalau kita punya anak, yang kita cari abi. Kalau kita mau belajar poligami, yang kita cari abi. Tapi kalau kita mau milih pemimpin, yang kita cari serangan fajar. Ada tidak yang kayak gitu? Ada tidak? Banyak. Maka pilih yang ada abinya, yang ada Pak Aziznya, yang ada ulama-ulama kita, insya Allah. Fa'illam yastati fabilisani. Tapi kalau kita bukan seorang pejabat, bukan seorang pemimpin, bukan orang yang punya hak prerogatif untuk membuat kebijakan, maka cegahlah kemaksiatan itu, kemungkaran itu dengan lisan kita. Tapi kalau kita juga tidak mampu dengan lisan kita, dengan dakwah, dengan ceramah kita, maka bencilah dalam hati kita. Tapi ketika kita benci dalam hati terhadap kemungkaran, satu hal yang harus kita ingat dalam hadis ini, itulah selemah-lemahnya iman. Karena ketika ada kemungkaran, kita hanya benci dalam hati kita, kemungkaran itu tidak akan hilang, kemungkaran itu tidak akan pergi. Boleh jadi kita aman dari kemungkaran itu, tapi kemungkaran akan tetap abadi ada di masyarakat kita. Maka para ulama mengatakan, ketika ada kemungkaran, cegahlah dengan lisan kita. Dengan lisan efektif, baik, tapi lebih baik lagi kalau kemungkaran dan kesesatan, kemaksiatan, kezaliman, ketidakadilan itu dicegah dengan kepemimpinan. Maka pilih pemimpin yang takut kepada Tuhannya Allah Azza wa Jalla dan cinta kepada rakyatnya, insya Allah. Kita berdoa dan berharap semoga Allah Subhanahu wa taala hadirkan seorang pemimpin yang dapat membawa Indonesia menjadi sebuah bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Amin Mas Da. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali demikian apa yang dapat kami sampaikan. Semoga yang sedikit ini dapat menambah keimanan kita kepada Allah, menambah kecintaan kita kepada Rasulullah, dan menjadikan kita semua orang-orang beruntung, yakni orang-orang yang kelak meninggal membawa kalimah La ilaha illallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassallu ala nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sallallahu alaihi wa sallam. Kursi haibatan wa waqar. Sallallahu alaihi wa amtalati samawat wa anwaram. Sallallahu alaihi وفجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا
وفضلك إلى نهاية تمام حملك. فلما كتب الضغط رب الخلق وضعت الحبيب وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام محل القيام. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 صلوا على النبي محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك أشرف المدروع علينا، فارتفعت منه البدور مثل حسنك ما رأينا. قلت يا وجه سروري الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري، أنت إكسير وغالي، أنت مصباح الصدور. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك، يا حبيبي يا محمد، يا عروس الخفي قريني، يا مؤيد يا مبجل، يا إمام القبلتين. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول
Marhaba
يا الله ترى الموبقات أنت ستر المساوي ومؤمن العثرات عليم سري وأخفى مستجيب دعواتي ربي وارحمنا جميعا وامحنا سيئات ربي وارحمنا جميعا بجميع الصالحات ربي وارحمنا جميعا بجميع الحاضرين ربي وارحمنا جميعا بجميع الحاضرين ربي وارحمنا جميعا بجميع الحاضرين صلى الله على محمد يا الله صلى الله عليه وسلم يا الله صلى الله على محمد يا الله صلى الله عليه وسلم ya Allah. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Wassallallahu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Beliau sering ceramah dan bahkan bukan orang asing lagi di tengah-tengah kita. Tapi kali ini karena beliau tuan rumah, jadi beliau hanya menyampaikan sambutan. Karena sudah sering ceramah, sambutannya bagaimana? Kita dengar baik-baik. Pasti kepada Al-Ustaz Akhina Billah, Ustaz Reza Al-Habib, waktu dan tempat dipersilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im wa syarrif wa majid wa zid ala habibi qulubina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka fi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih, amma ba'du. Alhamdulillah, yang pertama bersyukur kepada Allah, hari ini kita semua bisa berhimpun dalam suatu majelis yang mudah-mudahan mubarak, penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati guru kita Abi Alfi Ustaz Ismail Al-Fadil Al-Karim hafizahullah taala. Kemudian abang kami, ayahanda kita, sahibul bait sebenarnya. Ini saya sambutan mewakili beliau, Bapak Aziz Kasim Joe, ketua masjid saya juga. Jadi kalau di sholat sini saya ini kopralnya, ini komandannya. Jadi ya ini orang tua kita. Para habaib al-fudala al-a'izza yang tidak bisa kami sebut satu persatu, al-ulama al-kiram, para alim ulama, Ustaz Fajar, Habib Fuadi, orang-orang tua kami semua. Saya dah bingung cakap ini sebenarnya. Ya, kalau Ustaz Naim grogi, saya mirip-mirip gitulah gitu ya. Dan kebanyakan ngomong Ustaz, takutnya nanti lebih berat mengamalkan, karena majelis malam ini saya ini titik ke-6 dari subuh, duha, zuhur, asar,
maghrib, habis maghrib istirahat 30 menit, isya sekarang. Ini titik ke-6. Takut banyak kali ngomong, banyak kali melanggar apa yang kami sampaikan sendiri. Tapi kami bahagia hari ini bisa bersilaturahim. Sebenarnya Pak Aziz ini dah kontak dari bulan lalu, tapi memang kami ada munajat waktu itu Ustaz Ismail, karena kami ini sebenarnya tahun ini telajak berjuang. Ya, kami berjuang 2024 ini habis full kena sorong-sorong orang. Nanti saya mau curhat mungkin sedikit, sambutannya curhat boleh Ustaz ya. Curhat saja ya, di majelis kan curhat yang paling bagus di majelis ya, daripada curhat di media sosial gitu ya. Dia beliau, Ustaz datanglah, tapi saya waktu itu ada amanah untuk ziarah Haramain waktu itu. Makanya di akhir Desember itu kami berangkat. Ya sebenarnya kalau Bapak Ibu ikhwan akhwat fillah tahu, saya hari ini sedang ada dalam ikhtiar siyasah syariah dalam politik. Musim kampanye ninggalkan dapil itu hukumnya bisa makruh. Ya, meninggalkan dapil nggak ada. Tapi ternyata ya, ini saya mungkin cerita di awal, saya itu sebenarnya ya tidak ada niatan Ustadz untuk ikut-ikutan dalam perhelatan ini. Ini cerita awal dulu 2019. Posisi kami masih jadi imam rawatib di Masjid Al-Amin Hang Tuah Permai. Datanglah waktu itu orang tua kami namanya Pak Jeki Syahriar. Dan pesan dari waktu itu salah satu partai yang sudah meninggal ya, Ustadz Alvin, ya beliau telah meninggal dunia, Allahu yarham. Datang, Ustaz Riza, bisa tak bantu kami partai PKS untuk ikhtiar sebagai calon bla 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 DPRD provinsi. Saya bilang, salah orang tak nih bang? Abang tahu tak siapa aja itu? Wali kota, bos ini, bos itu, punya hotel ini, punya hotel itu. Ini guru ngaji, imam masjid, digaji di bawah UMR, itu pun pengurus masjid berdebat lagi. Kebesaran tuh gajinya. Disuruh ikut pula politik. Saya pending Ustaz Ismail 2 pekan lamanya. Istikharah saya. Macam mana nih? Karena saya sebenarnya yang jadi tambahan tuh saya anak daerah. Saya asli Tanjung Pinang. Bapak saya sampai meninggal 2015 itu ketua Masjid Ashabul Rijal. Kakek saya kerja di kantor jaksa. Jadi memang budak daerah lah, anak Melayu, itulah yang mereka jadi condong. Tapi akhirnya 2 pekan pun ternyata orang yang paling saya kasihi setelah ibu saya, yaitu Zaujah, istri saya, bilang, jangan bang. Ya, mungkin dia takut uang belanja hilang kali kalau itu jadi caleg. Udah di bawah UMR, itu antara wakil dan ketua tuh berkelahi, kebesaran itu Ustaz tuh katanya. Segitulah nasibnya. Nah akhirnya kami memutuskan untuk tidak. Tiba-tiba ada satu narasi yang membuat hati saya itu semacam disayat-sayat. Saya bilang sama awak ya, dari kandidat yang ada 40% adalah bukan seideologi dengan kita. Nggak apa-apa kalau awak tak mau terima tawaran ini. Ya, tapi nanti di akhirat awak ditanya bahwa mencegah pemimpin yang tidak seakidah, awak tak berbuat. Waduh, kok gini ketua partai ngomongnya? Macam kita dipaksa gitu kan. Akhirnya dengan pokoknya ala kulli hal, ala kadarnya, 2019 ikhtiar, alhamdulillah terduduk. Alhamdulillah begitu, terduduk. Kenapa? Ya saya merasakan banyak tokoh-tokoh Melayu mengabaikan saya, meninggalkan saya, nggak mensupport. Ibaratnya kau suruh maju kau ditinggal. Begitu. Akhirnya ya udah, dulu akhirnya sebenarnya niat suksesi saya kesini sama santri saya nih 3 orang sudah hafiz 30 juz. 1 imam di RSUP. Nah, nanti kalau mau kita suruh baca boleh juga, saya tasmi sumbang 1 halaman gitu ya. Kita suruh baca nanti. Akhirnya kita bikin program, Ustadz. Ya udah, tadinya apa sih yang jadi ikatan? Saya kan di bidangnya tahfidz, kemudian nemong santri. Ya udah kita bikin aja tahfiz gratis, anak-anak Kepri kita biayai dengan gratis. Oke.
Akhirnya itulah jadi goals kami. Tapi ternyata alhamdulillah 2019 tadi itu cuma beda sedikit aja, duduk atau terduduk. Akhirnya qadarullah, Allah takdirkan kami terduduk. Ya, dan teman-teman tahulah komposisinya. Tadinya kalau tidak karena jihad untuk melawan akidah, saya nggak mau, jujur aja. Kalau hanya untuk saya nggak mau. Kalau untuk ekonomi dah cukup. Tengok ada perut segini kan. Kalau makan dah lebih dari cukup. Ya, mungkin kurang juhud kalau Ustaz Ismail dah masih terjaga, ini kurang juhud mungkin. Tidak cukup, akhirnya kalah lah. Ya, belum berhasil, Allah belum izinkan. Ya udah, akhirnya tak jadi. Ya. Tak jadi gimana? Saya sama istri, karena beliau sama-sama seorang muhafizah juga. Ya udah, kita bikin aja program santri gratis dari waktu itu pasca 2019. Alhamdulillah, bifadlillah, dengan izin Allah, dari 2019 walaupun belum banyak, sampai sekarang sudah 25 hufaz. Ya, ikhwan dan akhwat selesai 30 juz. Salah 3-nya yang ada di belakang kita ini. Ya, selesai. Udah, akhirnya sudah ikut aja. Waktu itu akhirnya gimana? Kan dewannya nggak jadi. Anggaran dari mana? Anggaran dari ilmu aja. Saya ngajar ibu-ibu. Ibu-ibu tak usah kasih saya bisyarah. Bisyarahnya kumpulkan di kaleng, kalengnya untuk makan anak-anak. Saya bilang gitu. Nah, itulah yang sampai sekarang berhasil. Udah asik aja begitu, asik saya ngajar ya. Kemudian santri makin hari semakin tahun semakin tiba-tiba muncul lagi 2023. Itu. Yang selalu jadi narasi apa? Kalau awak tak mau, ya berarti awak telah membiarkan orang yang tidak seakidah berebut yang namanya al-imamah, kekuasaan. Awak dikasih peluang nih. Akhirnya ini dijebak kedua kali. Nah, sesungguhnya saya sendiri mungkin yang di sini curhat nggak pernah punya hasrat untuk ingin, ya, sampai kedua kali saya sampaikan secara tertulis kepada ketua partai, saya tidak siap untuk dicalonkan. Kenapa? Lebam yang dulu aja belum hilang lagi rasa sakitnya, depak depuk dihajar habis-habisan. Ya, ibaratnya luka itu belum hilang lebamnya, harus kita fight lagi. Kalau petinju itu bisa diskualifikasi. Nah, yang nggak ada tenaga. Akhirnya hasrat itu semakin memudar sampai akhirnya akhir Desember 2023 saya ditawarkan, Ustadz, awak kan lagi berkompetisi, tapi ini ada tawaran bimbing jamaah umroh, mau tak? Ya, berat sebenarnya, tapi saya ingin berwasilah dengan ziarah ke Raudhah, ziarah baginda Nabi Muhammad SAW, dengan bersolawat di makam Nabi, ingin minta semoga Allah alhamani bisyai, Allah kasih saya ilham sesuatu lah. Akhirnya berangkatlah itu ketua. Ya, sampai ke sana berangkat umroh akhir tahun kemarin. Masih lemah aja tuh, lemah, ceramah-ceramah normal gitu saja. Kalau tengok ada spanduk saya itu 70% sponsor. Kalau kocek mau dari mana sebesar-besar itu? Nah, ini salah satu kalau orang yang siap sponsor dalam dakwah, dalam syiar itu Pak Darmadi namanya, Pinang Advertising. Kalau kerjasama dengan Majelis Nurul Mustafa itu orang ikhlas siap untuk syiar media namanya, Pak Darmadi. Silakan lah, temannya Ustaz Fajar itu beliau. Saya begini penolakan kepada ketua partai, tak diterima. Awak harus maju, lawan itu. Orang yang akan merebut kekuasaan dan tidak mewakili ideologi kita, apalagi bicara dakwah, ideologi saja sudah tidak sejalan. Akhirnya ya sudah, saya berangkat umroh, saya ingin ziarah, bersolawat di depan makam Nabi. Mudah-mudahan Allah berikan saya dengan wasilah, dengan tabaruk amal soleh itu, ziarah makam Nabi, saya dapat kekuatan. Akhirnya tadinya itu umroh, Salahuddin, tidak ada niat kemana-mana, Mekah, Madinah, City Tour. Tiba-tiba Allah takdirkan, dijadwalkan kami ke Taif. Sampai di Taif menggigil semua bulu kuduk saya ketika ya kawan saya Ustadz Andi Malik mau Taif ini bilang, Ustadz, ini tempat Nabi berjuang. Tahu tak Ustaz? Disinilah ada satu bukit di Taif itu, dingin sekali Taif itu, tinggi dia tempatnya. Disinilah ketika Nabi dilempar oleh warga Taif, bercucuran kakinya dengan darah untuk memperjuangkan agama.
Dan Ustaz tahu 7 hari di Taif Nabi tidak ada satupun pengikut. Tapi beliau tidak mundur. Malah ketika malaikat datang, malaikat Jabal gunung mengatakan, ya Muhammad, is'al la fa'altu. Kau minta apa, aku lakukan. Kalau orang Taif ini ingin kami hancurkan, karena Nabi jauhlah di Taif itu 7 hari. Wa fi riwayatin ukhra, dalam riwayat yang lain 10 hari, satu orang pun gak mau ikut Nabi. Kalau Riza Hafiz beda, walaupun kalah lumayan juga 9.800. Ada juga yang mau nolong dakwah. Nabi satu pun gak mau, tapi ternyata Nabi tidak menyerah. Tersayat-sayat ketika saya pertama kali ke Taif, 7 kali kurang lebih saya pulang balik ke Mekah, Madinah. Baru kali ini ke Taif, entah ada pesan apa dari Allah. Ya, yang di Taif itu saya ditunjuk betul, disitulah dimana Nabi dilempar. Zaid bin Harisah berdarah-darah, kepalanya bocor. Tapi akhirnya saya ketika lihat sirah Nabawiyah, di dalam sejarah itu Nabi tidak satu kali pun pernah menyatakan menyerah dalam berjuang. Bahkan ketika itu Rasulullah mengatakan, ya Rabb, inni ashku ilaika dha'fi quwwati. Ya Allah, habis berdarah-darah itu dilempari oleh warga Taif, tidak ada yang mau ikut dengan syiar dakwah kebaikan Nabi. Ya Allah, aku adukan kelemahan usahaku. Jadi Nabi bukan bilang orang itu yang ngeyel, tapi aku mungkin kurang usaha dalam berdakwah. Wa qillata hilati, dan mungkin caraku yang kurang baik. Wa hawani 'alan nas, kelemahan aku di atas manusia. Ya Allah, walaupun aku sudah berdarah-darah di Taif ini, ilaman takiluni, mau kirim aku kemana lagi untuk berjuang? Ila ba'idin yatajahamuni, kepada musuh yang akan menghancurkan saya, au ila ba'idin, atau kepada orang jauh, amlak tahu amri, yang urusan saya akan dibinasakan dia. Tidak apa-apa ya Allah, kirim saya ke Taif yang lain, saya siap. Ya, illam takun alayya ghadab fala ubali. Yang penting kau jangan marah pada aku ya Allah, aku tak peduli berjuang di jalan. Ternyata ketika saya lihat itu, cengeng sekali kau Riza. Nabi aja tidak ada pengikut satu orang tak menyerah dalam berjuang. Makanya kita ini sebagai dai itu memang harus terus bersolawat, meminta petunjuk dari perjalanan perjuangan Rasulullah supaya terbuka itu, kasyaf itu, bagaimana kita bisa berjuang. Ternyata Rasulullah itu walaupun tidak ada satupun yang menyokong dakwah, tidak pernah menyerah, pasrah kepada Allah. Pulang dari sana semangat membara. Ya sudah. Tapi saya punya pesan dari Nabi. Ya, ada satu yang saya sama istri Pak Aziz Ustaz Ismail Punten, itu memang jadi moto saya. Motonya apa? Ada satu hadis dari riwayat Imam Ahmad. Nabi pernah nasihati Abdurrahman bin Samurah. Kata Nabi begini tentang kekuasaan, ya Abdurrahman, la tas'alil imarah, jangan sekali-kali kau minta itu amanah jadi pemimpin. Ya, fa innaka, karena sesungguhnya in utitaha bimas'alatin, karena kalau amanah dari hasil kau meminta, wukilta ilaiha, kau dikasih tapi tak ditolong Allah. Wa in u'titaha bi ghairi mas'alah, tapi kalau kamu mintanya bukan karena kau yang ingin, tapi karena orang yang mau, masyarakat yang minta, kata Nabi apa? U'inta alaiha, kau akan ditolong dalam jabatan itu. Dan sampai sekarang Ustaz Ismail doakan saya mudah-mudahan istiqomah. Saya haramkan diri saya untuk mencalonkan apapun. Tapi jujur aja, itu tadi saya bilang, yang mendorong tuh lebih banyak, yang maksa-maksa saya. Nanti kalau teman-teman ketemu dengan ketua PKS Kepri, ya, dan namanya satu lagi Ustadz Iskandar Ing. Itulah 2 orang yang menculik saya. Waktu itu diculiknya di rumah makan Batu 3. Harus nyalek tahun ini, harus nyalek tahun ini. Ini lebam-lebam aku belum sembuh lagi Ustaz. Harus nyalek, lawan akidah itu. Itulah yang akhirnya saya ikhtiarkan. Makanya kalau teman-teman lihat, saya ini demi Allah tidak berkeinginan, tapi ketika sudah berada di jalur perjuangan, ternyata nggak boleh menyerah, harus all out. Maka inilah yang kami ikhtiarkan sekarang.
Akhirnya dengan apa yang ada, dengan segala kesederhanaan dan dukungan yang deras sekali. Bahkan saya banyak ya, ada Bang Rahmat itu dengan teman-temannya ngumpulin saya. Gak usah bingung lah, kami yang support, perlu apa kami dukung. Yang penting awak berjuang mewakili kami. Biiznillah, dengan izin Allah akhirnya saya berjalan sampai dengan hari ini. Nah, saya kesini ingin minta doa sajalah. Ya, minta doa. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan hati dalam dakwah, dalam ketaatan. Ya, itu yang penting. Karena kalaupun berhasil tapi gak istiqomah, jadi bencana juga buat saya. Ibu-ibu juga bilang, Ustadz, kalau nanti berhasil bagaimana, tinggalkan kami. Ibu, kalau suruh saya ambil jabatan politik dan tinggalkan dakwah, saya tinggalkan jabatan. Karena saya hidup di atas dakwah, saya bilang. Tapi kalau kita berhasil untuk membawa ya jabatan ini untuk berdakwah, baru kita mau. Ibu jangan khawatir. Terus bagaimana kami membuktikan? Kalau memang saya melenceng, tinggalkan saya selama-lamanya. Ibu-ibu lah yang paling risau. Karena saya ini selain ustadznya santri-santri, ustadznya emak-emak. Itu saya pernah ada majelis yang sama Ustadz Ismail membina bersama. Itulah mereka yang menjadi support system sampai hari ini. Oleh karena itu, kalau teman-teman melihat saya berjuang, saya ingin teman-teman tahu, ini bukan hajat saya. Silakan tanya istri saya di belakang. Itu orang paling pertama yang selalu menolak. Bahkan isu-isu dalam pilkada pun mungkin dengar juga. Dan saya tegaskan hari ini, 1 inci pun tidak ada hasrat saya di situ. Nggak ada satupun. Tapi kalau dibicarakan di sini, terserahlah. Ya, saya cuma mau ikhtiar apa yang sudah ada di depan mata, dia manakan fokus ke situ. Nah, makanya kami mohon doa, mudah-mudahan Allah bisa menyelamatkan akidah orang Tanjung Pinang, agar jangan sampai ya orang yang wukila alaihil imamah, diwakilkan ke pundak dia kepemimpinan, jangan sampai orang yang tidak mencintai Allah, bahkan tidak mengimani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah, kalau bukan karena perkara itu mungkin saya rasa nggak urgent sekali, saya fokus aja. Karena teman-teman, manuvernya seorang mubalik ke sini itu banyak sekali fitnahnya, banyak sekali orang husnudzonnya, banyak orang sangkanya saya apa, makanya saya ceritakan ini. Silakan tanya semua, saya nggak pernah mau, nggak pernah ingin, tapi karena atas nama akidah, akhirnya saya maju. Dan narasi ini demi Allah saya nggak akan sampaikan di tempat lain. Kalau saya sedang kampanye resmi, saya hanya bilang tentang program-program saja. Karena kita di majelis dan kita bukan sedang berkampanye, saya sampaikan inilah. Mungkin banyak yang belum paham bagaimana ikhtiar. Ini termasuk di masjid ini. Kalau habis pengajian, terus nggak usah, terus dalam hati lebam nih, nah gitu. Di masjid itu sama beliau gitu. Ini yang menyokong terus sama kawan-kawan masjid ya, Pak Aziz ya, turut disokong. Akhirnya itulah melangkah sampai hari ini. Nah, kalau program kami ingin sekali, bagaimana kalau Allah izinkan berhasil dengan takdir terbaiknya, kita bisa betul-betul memanfaatkan ya kekuatan negara ini untuk dakwah. Makanya kalau saya salah satu niatnya dengan teman-teman Markas Quran dan santri, nanti kalau berhasil kita tambah saja setiap kecamatan ada RTQ gratis. Saya senang sekali, apalagi kayak Bang Iwan, Ustadz Ramadan tolong kirim imam. Senang sekali saya. Kenapa? Saya pengen betul bisa mencetak para penghafal Quran yang di masyarakat itu kepakai. Alhamdulillah santri kami yang di belakang tuh paling ujung kanan itu dia anak Tanjung Batu. Tanjung Batu sekarang imam di RSUP. Namanya Ade Febriadi 37. 9 bulan ini paling cepat ini. Mungkin karena belum mikirin nikah ini Ustaz. Cepat deh 9 bulan. Sebelahnya lagi siapa tuh? Maslan. Maslan ya. Maslan ini anak Kijang Ustaz. Dia ini ibunya jual otak-otak di pasar. Ya, anak Kijang sudah selesai 37, sekarang jadi imam di Masjid Nurul Iman Kijang sebelah Danau. Sebelahnya lagi anak Moro. Anak Moro namanya Andre, sekarang imam di Hang Lekir Nurul Islam. Ini di antara khidmah kita untuk umat. Tentunya kalau dalam ikhtiar politik Allah berikan izin dengan memberikan amanahnya kepada kita sebagai legislatif, saya akan, ini kan sekarang ada 2 cabang.
insya Allah kita akan buat jadi 4 cabang setiap kecamatan. Saya sudah MOU, ini off the record saja, dengan guru-guru TPQ, bahwasanya saya akan meluncurkan program setiap kelurahan ada 1 hafiz. Gratis. 1 Tanjung Pinang 18 kelurahan. Kalau setiap 1,5 tahun kita cetak 18 anak remaja jadi hafiz Quran, mudah-mudahan Allah ridha, Rasulullah ridha dengan perjuangan. Itu yang mau kita ikhtiarkan. Tentunya juga masjid dengan banyak kita bincang. Mau udah terpencet aja. Kalau berhasil, ya banyak sekali MOU dengan orang-orang masjid. Itulah basis yang bantu saya. Nah, makanya saya dibantu Ustadz Fajar, ada basis-basis yang luar biasa. Ustadz yang sering ceramah, bawa apa katanya? Udah kalau bilang bawa apa, kepala saya mutar-mutar tuh. Karena kalau Ustadz biasanya bawa doa, kalau caleg bawa sembako kan? Itu cuma modalnya, itu yang kami bisa. Tapi kami yakin, mudah-mudahan kami mohon nuhun sewu kepada Abi Alfi, perjuangan kami kesini ya minta permisi kepada kawan-kawan, nuhun sewu, minta didoakan, mudah-mudahan kami bisa berbuat. Dan ingin sekali kalau kami ditakdirkan Allah, Majelis Nurul Mustafa ini punya badan hukum yang berbentuk yayasan, kita bisa advokasi bagaimana ada yang namanya program safari jaulah sholawat. Tapi anggarannya jangan dari teman-teman, kesian. Ya, kita bisa anggarkan seumpamanya 1 tahun 100 juta, itu digunakan untuk Ustadz Ismail dan teman-teman keliling ke semua daerah Tanjung Pinang, menggemakan sholawat, merangkul anak-anak muda yang suka trek-trekan itu. Tentu yang ini kami inginkan. Ya, tapi mudah-mudahan ya Nurul Mustafa sudah ada badan yayasannya. Sudah ada. Yayasan sudah ada ya. Nah, itu salah satu wadah yang harus ada. Kalau kami berhasil, izinkan kami memperjuangkan itu. Izinkan kami memperjuangkan itu. Jadi kami sangat ingin, bahkan saya tuh banyak sekali, Ustadz Riza ngisi kajian, tolonglah baca Adibai. Saya selalu merekom beliau. Ya, kalau bacanya saya nggak fasih kayak Ustadz Ismail, saya bilang. Beliau aja. Selalu saya rekom beliau. Ya, walaupun Ustadz sabar-sabar, kadang ibu-ibu nih kadang diaturnya agak susah gitu ya. Kadang diajak gak komitmen gitu. Itu selalu. Makanya saya fokus pada segmen saya, kajian-kajian ilmiah, dan saya ingin bekerja sama dengan Nurul Mustafa. Dan bukan hanya sekedar majelis kita harus datang jemput bola gitu. Seperti banyak kita bikin acara, tapi kan biasanya hanya di bulan Maulid. Tapi kalau kita bisa ya di Kesra itu ada kan namanya dana hibah yang bisa disalurkan melalui yayasan. Nanti apa? Bentuknya mungkin pelatihan atau pembinaan jamaah dan majelis dengan yang namanya syiar sholawat. Luar biasa loh. Kemarin saya ke Penyengat, orang itu senangnya sholawat, masuknya karena itu. Tapi kalau sholawat ini hanya kita yang berjuang, sundukuna juyubuna dari kantong kita, mungkin gemanya sekian hanya. Tapi kalau anggaran bisa kita usahakan untuk menggemakan sholawat, dan mudah-mudahan Riza Hafiz bisa ada di belakang Nurul Mustafa berjuang, ya, bukan hanya doa, bukan hanya sekedar ilmu, bukan hanya santri saya aja, tapi kebijakan dan anggaran berpihak pada dakwah sholawat ini. Mudah-mudahan Allah membumikan Tanjung Pinang menjadi kota Al-Quran dan kota sholawat. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Makanan yang dibawa juga cuma gula-gula, mohon maaf ya. Tapi inilah tanda cinta kami kepada teman-teman. Memang ingin sekali datang. Yang kemarin itu saya habis pulang umroh, dapat kekuatan, saya bilang Pak Aziz harus jadi. Karena Pak Aziz yang undang, saya tak bisa datang. Macam manalah bagi-bagi. Hari ini saya kosongkan dulu, ya, walaupun hari ini 6 titik ya, saya itu alhamdulillahnya apa? Gak usah telepon orang, mau sosialisasi. Orang ibu-ibu yang minta saya datang. Iya, Ustaz kapan kesini? Kadang tengok bilang istri, tinggal berapa di ATM? Mau datang ke sana. Minimal kan kita kue orang apa semua orang. Tapi sejujurnya saya sampaikan, banyak orang baik yang support di belakang saya, bukan saya sendiri. Kalau saya sendiri mungkin tak mampu. Banyak orang baik di belakang saya. Kalau teman-teman lihat itu spanduk, saya jujur aja ya, 70% bukan uang Riza Hafiz, tapi orang-orang baik.
Salah satunya tadi Pak Madi, yang kedua siapa? Al-Baik, saya bocorkan aja. Sul Kamirullah, salah satu donatur logistik saya. Doakan biar dia terus lihat jihadnya tentang Palestina, luar biasa. Ya, tapi beliau dihantam. Alhamdulillah dengan ujian beliau betul-betul sadar dari riba dan sekarang berjuang. Dari dulu dia bilang, Ustaz jangan pikir, nanti saya bantu. Ya, sebenarnya bukan tak mau mikir, lebam-lebam itu kan lumayan juga. Tapi karena banyaknya sokongan, yang mudah-mudahan dengan segala kekurangan saya mohon maaf, mudah-mudahan Allah ridai kita semua. Demikian aku qauli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah bi husnil khatimah. قد كفني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتياري شهيد لي بافتقاري شهيد لي بافتقاري يا الله بها يا الله بها يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بحسن الخاتمة. وتكفني علم ربي وتكفني علم ربي من سؤالي واختياري يا إلهي ومالكي أنت تعلم كيف حالي أنت تعلم كيف حالي يا الله بها يا الله بها يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بحسن الخاتمة. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا العظيم. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. افضل الذكر فاعلم انه قوله لا اله الا الله لا إله إلا الله الموجود في كل زمان الموجود في كل زمان لا إله
malam hari ini kita tutup acara kita dengan dua doa. Doa yang pertama dibacakan atau dipimpin oleh Ustadz Fajar, dan yang kedua yang terakhir nanti oleh Sayyid Tengku Said Farid. Kepada Ustadz Fajar dipersilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Istighfar kepada Allah SWT. Semoga Allah berikan kebaikan, keberkahan dan ijabah doa kita oleh Allah SWT. Semoga Allah SWT senantiasa berikan kebaikan dalam bulan Rajab sampai kita nanti berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin wasyakirin liwati ni'mahu wa ikafi'u majidah. Ya Rabbana ta'ala kama yanbaghi wajhikal karim 'azim sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tu'minu jami'al akwali wal afat wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna min jami'is syai'at wa tarfa'una ya Allah bil a'la darajat wa tubariquna bi aqsal bayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'da al-mamat innaka as-sami'ul qaribul mujib wa da'wat qadil hajat. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim islamana wa sallim tauhidana wa sallim qulubana wa sallim ta'limanana wa la tusallim ma la yakhuffuka min khairi dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Radina billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad istamahabbatik wa altaqat ala ta'atik wa tawahadat ala nusrati syari'atik wa skillahum rabitataha wa adimuddaha wa diyasubula bi faidil iman bik wa jami tawakkal ma'rifatik innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allah barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barikna Ramadan. Allah barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barikna Ramadan. Barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barikna Ramadan. Allah nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil wa najati minan nafa indal hisab. Allahumma fir lana dunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna sigara wajjaddina wajjadatina wa ikhwanina wa akhwatina wa jamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna warinal batila batila warzuqna tinaba. Allahumma hassil maqasidana wa barik muradana bil khair. Allahumma hassil maqasidana wa barik muradana bil khair. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ansur mujahidin fi Palestin, fi Gaza, fi Iraq, fi Kashmir, fi Rohingya, fi kulli makan, fi kulli zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Karamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Astaghfirullahalazim, 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 allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. حمد الشاكرين حمد النائمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي جلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شكرة الموت والنجاة من النار وعافية الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفرنا بحلالك عن حرامك وأغننا بطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بقبول الفاتحة. Alhamdulillah, telah sama kita berselawat, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hajat dan keinginan kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus hajat sahibul hajat pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua telah berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kami juga sebagai MC mengundur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah hadirin, setelah ini ada dokumentasi dan penutup dan ramah tamah. Ya Rabbi